Lagi-lagi Cindo jadi mualaf. Nggak tanggung-tanggung. Satu keluarga, Margarin meski ya. sang ayah adalah Setelah masuk ke dalam seorang pendebat agama. ajaran Islam itu, perasaan kita tuh beda dengan rasa yang saya agama yang lalu itu. Begitu ya. Bedanya itu kalau yang dulu itu kan kita kan taunya hanya mengasihi, kasih kepada sesama manusia gitu. Kalau sekarang itu saya memandang itu apa yang berwujud itu milik Allah gitu. Kayak ngeliat debu, ngeliat air, pas kita minum air itu, pas air mengalir gitu, Dirasakan. rasa Allah itu sayang sama kita. Subhanallah. Ada kegiatan ya main ke tetangga ngerumpi. Kalau sekarang semenjak udah Islam nunggu waktunya, oh jam segini harus sebentar lagi sholat, ngumpulkan anak-anak. Biasanya waktu maghrib kita sibuk nonton sinetron apa. Sekarang kalau udah mau maghrib sibuk mau mandi, bentar lagi No mau sholat. sholat. Anak-anak habis maghrib sibuk mau ngaji gitu. Kayaknya waktu lebih bermanfaat dibanding yang sebelumnya. Anak-anak kan masih di sekolah Non-muslim. non-muslim. Nah, jadi bulan pertama tuh si anak saya yang nomor 2 itu Iya. sebulanan lah tiap hari nangis dibully. Dibully di sana. Ya, dibully di sekolah. Hmm. Sampai dipanggil guru, sampai ditegur guru, ditanyain kok bisa gini-gini kan. Ya anak saya memang mungkin nih hidayah kali ya, jadi dia ngadapin sendiri sampai mau orang tuh bosen, sampai bosen ngebullying dia gitu. Istri saya juga sama, namanya jemput anak sekolah kan, tuh sampai disamperin ibu-ibu, kenapa sih kok sampai pindah-pindah agama, menjual iman segala macam. Ada ibu-ibu 3 orang sampai nyamperin, katanya kenapa sih kok sampai menjual iman? Apa banyak inilah pikiran mereka ya, apa sampai kok sampai menjual iman, sampai kayak dijauhin gitu dari yang biasanya teman arisan, teman ngumpul, nggak ditegur lagi gitu. Masya Cuma Allah. saya cuek aja, soalnya kan yang mereka kaget itu langsung berubah berjilbab gitu kan. Nggak sampai kayak begitu kali, banyak kok orang muslim yang nggak berjilbab. Abis itu saya bilang, saya ngikutin Islam kan karena jilbab juga itu salah satu, saya bilang ke mereka kan. Yang kalian mau berpandangan seperti apa itu hak kalian. Kepada saya, kepada anak-anak saya itu hak kalian, terserah kalian. Kalau saya sama anak-anak sama keluarga ya kami ya tetap ikut apa yang ada di dalam hati kami. Saya udah berbulan-bulan kan ngantar jemput sekolah. Mungkin mereka nyadar sendiri ya, negur balik. Ya saya alhamdulillah lah, biar mereka udah negur udah gini, udah mau menerima. Tadinya mungkin mereka shock kali ya, Iya. sekali berubah langsung Frontal gitu. Iya. Masya Allah. Kata mereka, ini dunia gempar kalau sampai saya masuk ke dalam Islam. Kata dulu saya kan suka berdebat di internet, Pak. Saya sebenarnya Pendebat Islam. pendebat Islam sebenarnya, aslinya saya itu. Jadi mustahil bisa sampai menjadi seorang muslim tuh mustahil, nggak kepikiran mereka. Sampai subuh saya kadang di internet, sampai jam 3 jam 4 subuh berdebat aja bertahun-tahun. Jadi saya tahu betul pelajaran ajaran di dalam Islam itu. saya ya, karena memang Islam yang benar, Pak, tak mungkin akan berpindah agama. Justru akan kekeh gitu ya. Karena apa yang dia pegang di hati itu yang dipertahankan. Nah, tapi faktanya dalam kehidupan itu berbanding terbalik. Pengen masuk Islam, jadi pertama kali itu istri saya, kami kan pindah perumahan. Iya. Ya kan, saya pindahin, masukin ke perumahan yang klaster yang tertutup begitu. Iya. Nah,
Setelah itu kebetulan tetangga kami ini ada seorang keluarga muslim. Tetangga saya satu ini keluarga muslim, dan dia benar-benar alim Pak, memang alim ya, sangat alim. Nah, selama 7 tahun di situ saya tinggal itu, saya tuh belum pernah dengar suara anaknya bersuara, nggak pernah dengar suara teriak istrinya atau suara bapaknya. Adem gitu ya? Jadi iya, kayak sunyi, hening gitu, adem pokoknya. Kalau saya pulang itu dari kerja itu jarak 10-20 meter dari rumah saya, suara anak saya udah kedengar. Ini keluarga kok ribut melulu gitu ya? Caci maki segala macam kan. Begitu saya, kan saya nggak ngomong gitu, saya perhatiin. Saya bilang, nah tanpa sadari istri saya ngomong, kok keluarga sebelah kayaknya adem gitu ya. Saya bilang, iya sih semua. Habis itu, nah entah gimana istri saya mau masuk Islam. Saya kaget Pak. Cuman kan kaget saya nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong, saya diem. Dibicarakan tuh di meja makan. Saya bilang ya udah, kalau memang mau masuk jadi orang Islam ya konsekuensinya harus diterima. Saya bilang ya paling mungkin kita cerai. Saya bilang. Akhirnya saya nggak ngomong tuh Pak, nggak bicara tuh. Diam-diam dia ngajarin anak-anak. Awalnya sih tetangga sebelah, kehidupan tetangga sebelah itu kayaknya adem, ngomong suami istri lembut, sama anak lembut. Memang sih tetangga itu pakai jilbab? Pakai jilbab syar'i. Masya Allah. Anaknya yang SD juga pakai jilbab. Subhanallah. Nah terus? Merhatiin gitu ya, jadi udah tertarik dari tetangga sebelah nih ceritanya. Habis itu setiap keluar ngelewatin orang yang berjilbab itu sampai kayaknya gimana, kayaknya adem ngelihat. Ya masih cuman apa, setiap ngelihat orang berjilbab kayaknya tersentuh gitu. Subhanallah. Saya pikir-pikir ya, orang berjilbab memang benar sih, namanya paha segala macam anggota tubuh kita kan yang boleh ngeliat tuh cuma suami kita, nggak harus pemandangan itu nggak harus bareng-bareng sama orang lain gitu. Orang lain nggak boleh lihat kecuali yang udah jadi suami kita. Kan dipikir-pikir banyak hal positifnya kalau berjilbab ini, menghindari kejahatan, menghindari zina mata. Udah abis itu ngeliat tetangga sebelah apa adem, setiap hari pengen tahu nih, main ke sebelah ngobrol sama ibu sebelah kan. Pas suaminya datang, langsung nyambut suaminya, cium tangan, apa kayaknya menyentuh hati saya banget. Di rumah gimana Bu? Kalau sekarang sih udah begitu. Oh udah gitu, alhamdulillah. Tadinya enggak. Iya. Terus anak-anak gimana itu? Iya, abis itu anaknya sama dia hormat. Sedangkan anak saya ya hari mau berangkat ke tempat ibadah, setiap minggu kan mau berangkat tempat ibadah, kadang marah-marah dulu. Anak-anak kok padahal setiap minggu beribadah, pulang beribadah berantem. Saya juga setiap hari minggu ke rumah ibadah, namanya kita duduk ya, ngelihat kiri kanan pakai rok pendek segini, ngelihat situ pakai sandal hak tinggi, kayak pamer passion gitu, kayak adu passion, bukan buat tujuan buat beribadah. Masya Allah. Bahkan kadang ada yang kayak pamer mobil segala macam gitu, kayak bukan hati itu bukan buat apa? Bukan buat Tuhan itulah. Iya, kayak cuman buat pamer kekayaan. Habis itu saya nyadar di situ. Pas udah lama ya saya pendam ini ya. Kadang suka nangis sendiri. Kadang tengah malam suka nangis. Papanya lagi tidur, suka nangis ngeliat papanya, suka merenungkan keluarga saya merenungin anak-anak saya sudah mulai gede. Habis itu kayak suami saya kan kerja berangkat pagi pulang malam. Habis itu anak-anak kalau keluar pakai celana pendek, saya juga udah nggak tenang. Udah nggak tenang namanya. Udah menginjak usia remaja ya? Iya, udah usia remaja. Namanya anak perempuan 2, saya anak gadis. Jadinya saya harus buat keputusan ini. Saya pengen merubah semuanya, pengen yang lebih baik.
Subhanallah. Saya pengen hidup keluarga saya itu ada aturannya, punya aturan. Allah. Selama ini 20 tahun menikah, kayaknya kurang aturan dari segala macam hal. Habis itu saya kan baca di Google tuh peraturan-peraturan di Islam. Di Islam mau minum aja harus berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa. Saya mikir ini bagus banget nih buat kehidupan keluarga tuh bagus gitu. Masya Allah. Abis itu pas bangun subuh ya dengar azan subuh gitu sampai netesin air mata. Udah saya ngomong ke papanya, Pak, saya minta maaf, saya bilang saya pengen pengen masuk Islam aja. Awalnya memang gak setuju dia, sempat berdebat lah gini ya, sampai ngancam mau cerai saya diam. Sampai saya mikirnya ya, kalau bener memang masih jodoh ya pasti masih bersama. Kalau bener-bener nggak jodoh ya mau diapain lagi, saya mikirnya. Tapi saya harus masuk Islam, udah kekeh banget. Cuman mikir lagi ke anak-anak ya, saya anak-anak ntar gimana gitu, mikirnya terlalu banyak pikiran saya. Sampai pas satu malam itu, tengah malam itu asli satu malam saya nggak bisa tidur. Masya Allah. Semalaman sampai pagi nggak bisa tidur. Allah. Suami saya nggak tahu sampai pagi. Kayak biasa dia berangkat kerja sampai siap saya harus putuskan itu. Udah saya ngomong lagi, saya harus masuk Islam. Terserah Papa mau berpandangan apa, terserah. Saya mau ikut jalan saya putuskan begitu. Jin, ya musyawarah sama anak-anak semua. Sampai musyawarah begitu ya? Iya, malam itu. Ya, kaget. Kaget itu ya? Karena itu di luar dugaan. Ya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman kalau misalkan dia mau pindah, itu ya dia dukung, saya dukung. Cuman belum tentu saya masuk Islam. Posisinya saya mikirnya begitu. Tidak menghalangi? Saya tidak menghalangi mau masuk Islam, tapi saya tidak masuk Islam. Tapi saya mendukung. Oh, mama mau masuk Islam, mama mau selama ini. Udah apa itu hak Pribadi ya? mama. Cuman kalau untuk saya pribadi saya masuk Islam, saya menolak. Itu dulu sih. Masya Allah. Saya sendiri yang Malah sendiri mencari, di mana itu dia nyarinya? YouTube. Di YouTube. Malah mencari tahu tentang Islam di YouTube sendiri ya? Nah, terus tersentuh juga. Dari ngaji? Ngaji pertama. Dengarkan ngaji gitu? Iya, pertama kan awalnya kan dipaksa. Tiba-tiba, Ustadz, anak saya Tessa mau ngaji. Terus akhirnya mau gak mau saya ikutkan. Mama tiba-tiba ngomong tanpa saya tahu. Akhirnya saya ngaji. Sampai keesokan harinya, hari demi hari saya ngaji. Lama-lama suka dengar orang ngaji itu, apalagi kalau ada nadanya kayak lagu itu. Ini setelah dia positif mau masuk Islam, istri saya ketemu teman-teman saya. Kayaknya saya bakal Teman-teman ini yang Muslim? Non? campur, Oke. Muslim sama non Muslim. Habis itu yang non Muslim diam, yang Muslim juga pada diam. Saya bilang, terus yang Muslim gini aja, teman-teman saya Muslim, coba Pak Edi bicara sama teman saya, teman saya Pak Haji ini katanya. Ya, saya bilang ntar aja dulu. Nah secara diam terus saya pulang. Karena saya banyak tahu, karena dulu saya pendebat, jadi saya tuh banyak ada senjata buat Melemahkan? iya. Nah saya bilang sama istri saya, beginilah saya bilang, ya tolong kamu panggil Pak Ustadz atau siapa ulama ke rumah, nanti saya kita bicarakan di rumah, kamu panggil, kita bicara bertiga di sini. Kalau misalnya memang benar ajaran Islam ini, ya kamu dengar sendiri jawaban dari Pak Ustadz, kata saya kan. Nah, setelah saya bicara begitu, saya berangkat kerja. Istri saya pergi ke masjid, ketemu imam, nangis-nangis dia di masjid.
minta apa? Ke pesantren. Ke pesantren. Pertama ke masjid dulu, minta siapa kek Imam, ya. imam atau apa bicara sama saya kan. Nah, yang ulama, yang imam di situ nggak berani, dia disuruh ke siapa lah ya, dia sampai pergi ke pesantren, nggak kenal pesantren yang belum pernah dia masuk. Pesantren saya datang. Masa. Ada yang nggak ada yang ini, nah nggak ada yang mau ya. Secara diam-diam di masjid itu berkumpul tuh orang-orang Ustadz untuk ketemu saya. Ada beberapa orang udah mulai berkumpul kan, pada bicarain saya nih kan, mau bicara tentang ajaran Islam. Nah, saya pas lagi sendiri tempat kerja berpikir sendiri. Nah, begitu saya pulang, anak saya ternyata udah belajar sholat, yang kecil, yang nomor 2 juga belajar sholat. Saya panggil, saya bilang nggak boleh keluar lagi. Saya bilang kalau udah masuk nggak bisa keluar, pikir baik-baik. Terus anak saya dua-duanya, tiga-tiganya ngotot mau. Alhamdulillah. Ya, saya Terakhir. habis itu saya pikir enggak. Tapi belum syahadat Pak, nggak berani kan, iya. karena saya masih. Selang besoknya saya pulang, istri saya datang, cium tangan saya kan. Itu pertama kali tangan saya ya, seumur hidup pertama kali istri saya cium tangan saya, anak-anak saya ngumpul ngantri cium tangan saya satu persatu. Saya ngerasa beda gitu Pak. Alhamdulillah. Habis itu waktunya sholat, saya lihat mereka sholat. Saya Padahal belum syahadat itu. belum saya ngintip anak saya sholat. Tidur setengah malam, saya bangun, saya tahu istri saya bangun, saya kebangun, cuma saya nggak bangun, istri saya bangun sholat tengah malam ya. Saya ngintip, pura-pura merem tapi saya ngintip gitu. Istri saya sholat nangis-nangis di situ kan. Saya pikir habis itu saya harus ketemu orang ini. Saya pikir saya harus ketemu orang yang bisa menaklukkan pikiran saya sendiri. Karena pikiran saya ini sudah tersistem untuk menolak Islam. benar, sudah menolak Islam. Dan harus ketemu orang yang bisa mengalahkan semua pemikiran saya. Tapi nggak ada, saya pikir siapa ya. Nah, saya ingat sama teman saya itu bilang ketemu Pak Haji itu. Ya udah, saya bilang saya tutup toko. Ayo kita berangkat. Berangkat saya. Saya udah siapin hampir ratusan pertanyaan Pak, dan pertanyaan itu bagi saya tuh Mendasar. iya, mendasar. Habis itu contohnya misalnya waktu saya bilang sama Pak istri saya bilang kenapa Nabi Muhammad ada belakangnya harus ditambahin sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Tolong Pak, dia pergi. Ulama nggak ada yang nggak berani mau menjawab, katanya terlalu ini kan. Begitu saya sampai di rumah Pak Haji itu, Pak Haji itu biasa aja, santai gitu kan, kayak bukan haji lah, kayak itu biasa aja. Ayo duduk katanya, duduk. Ngobrol yang lain-lain. Begitu saya nanyain pertanyaan pertama, dia jawaban dia itu udah bisa menjawab semua pertanyaan saya Pak. Ya saya nggak berani nanya lagi, atau jawabannya itu aja. Diam aja sampai jam 2 malam di rumah Pak Haji itu, sampai jam 3 subuh. Akhirnya saya bilang, Pak, saya syahadat ya. Hidupin lampunya. Lalu saya bawa syahadat jam 3 subuh. Pulang, saya buka pintu, istri saya kaget, saya udah pakai peci. Masya Allah. Jadi mereka belum syahadat, saya duluan yang syahadat. Cuman Subhanallah. yang dapat hidayah duluan, saya syahadat duluan. Udah, saya bilang ya udah saya coba belajar. Ya. Tapi saya belum bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Dari kecil saya nggak pernah kenal beliau, jadi saya coba cari tahu. Ya. Tetap nggak bisa masuk nih, nggak bisa klub. Sampai saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya bilang bikin saya
mencintai beliau gitu loh, karena saya nggak tahu, nggak tahu, iya, nggak mungkin bisa kalau secara manusiawi gitu. Yang bikin saya lulus 100% secara total benar-benar ke iman Islam itu saya dengar kisah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khotijah kan. Siti Khotijah kan orang kaya. Betul. Orang kaya, terus Nabi juga, beliau juga bukan orang susah ya, nikah sama Siti Khotijah. Tapi di detik-detik ibu Siti Khotijah meninggal Masya Allah. 85 jahitan. Masya Allah. Bajunya Iya. 80 tambalan. Iya. Bu Titin yang sekarang berganti nama, apa namanya kemarin? Itu Fatimah. Dan setelah lulus semuanya, akhirnya datang ke saya. Nah, ini juga udah kita syahadatkan nih. Ini sama Ustadz sini. Atau duduk sini, sama Ustadz dulu. Nah, ini udah langsung syahadat. Ini namanya Theo ya. Iya, Theo. Sekarang kita kasih nama. Apa namanya saya? Muhammad. Ini Muhammad udah bisa Al-Fatihah belum? Udah bisa Al-Fatihah? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini mungil nih ya. Udah lancar baca Al-Fatihah. Udah hafal ini belum? Udah hafal, udah bisa baca Quran belum? Belum, tapi baru hafal. Bacaan sholat udah hafal belum? Nah, coba bacaan sholatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Kalau bacaan ruku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Allahu Akbar. Putrinya yang tertua diserahkan kepada kami untuk belajar di pesantren Mu'allaf An-Nabawi Center Indonesia, yaitu Khadijah. Yang sekarang Khadijah sudah lancar baca Quran ya? Alhamdulillah. Sudah Al-Quran ya? Tidak Iqra lagi kan? Sudah Al-Quran. Alhamdulillah. Bayangkan pemirsa, 3 bulan ya sudah lancar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang belum muslim bisa mengikuti jejak keluarga ini supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap istiqomah dalam beragama Islam sampai akhir hayat kita.